Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildanti dengan NPM 24100105699, kelas T Irregular Banjarbaru. Jadi di sini aku mau menjelaskan nih tentang 3 dataset yang diberikan oleh dosenku, yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semesterku. Jadi nanti aku mau mencari tahu dulu nih di antara 3 dataset ini apakah ini termasuk ke dalam supervised learning atau tidak. Terus di dalamnya juga nanti aku akan mencari kasus-kasusnya, di dalamnya apakah terdapat seperti estimasi, prediksi, atau klasifikasi, dan juga beberapa contoh terdapat lainnya. Lanjut. Oke, jadi kita masuk ke bagian dataset pertama. Jadi di dalam dataset pertama ini adalah ya termasuk ke dalam supervised learning. Kenapa? Karena di dalam tabel itu sudah ada target yang kita inginkan. Terus yang kita pelajari juga yaitu harga emas. Yaitu jadi sistem tidak hanya melihat data biasa, tapi juga belajar dari hasil akhirnya. Seperti harga emas hari ini, harga emas kemarin, terus harga emas 7 hari yang lalu, terus indeks saham dan nilai tukar dolar terhadap rupiah digunakan untuk memprediksi hasil akhirnya, yaitu harga emas selanjutnya. Dan dataset ini tuh termasuk dalam jenis prediksi karena kenapa? Karena tujuannya adalah memperkirakan harga emas di waktu berikutnya berdasarkan dari data sebelumnya. Nah, tadi kan ada tuh data-data seperti harga hari ini, harga kemarin, 7 hari yang lalu gitu. Jadi disebut prediksi karena berhubungan dengan waktu dan pergerakan harga yang terus berubah dari hari ke hari. Jadi sistem mencoba menebak beberapa kemungkinan harga emas berikutnya dengan melihat pola dari data sebelumnya gitu. Jika dilihat dari sisi unsupervised learning, contoh klaster pada dataset ini tuh yaitu mengelompokkan harga emas menjadi harga naik, terus stabil dan turun. Sedangkan contoh asosialisasi di dalam ini tuh, jika nilai tukar dolar naik dan indeks saham menurun, maka harga emas biasanya ikut naik juga jika ada hubungan antar data yang bisa ditemukan tanpa harus menentukan target terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke bagian dataset kedua. Juga ini tuh termasuk ke dalam supervised learning. Kenapa? Karena ini tuh terdapat target yang jelas, yaitu harga emas IDR. Jadi sistem belajar dari beberapa faktor ekonomi di dalamnya ini seperti harga dolar, terus kurs dolar yang ke rupiah, terus inflasi bulanan juga, terus dan suku bunga Bank Indonesia untuk menghasilkan nilai akhir berupa harga emas dalam bentuk rupiah. Dan data ini tuh termasuk ke jenis estimasi. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu berupa angka atau nilai numerik. Estimasi ini tuh digunakan untuk kita ingin memperkirakan nilai suatu data berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam kasus ini tuh sistem mencoba menghitung atau memperkirakan berapa harga emas jika nilai dolar. Terus implementasinya juga dan suku bunga berubah. Terus, jika dijelaskan dari sisi unsupervised, contoh cluster adalah mengelompokkan kondisi ekonomi menjadi kelompok ekonomi stabil, terus sedang, dan kritis. Sedangkan contoh asosiasi adalah jika implementasi naik dan kurs dolar juga naik, maka harga emas biasanya ikut naik juga. Kenapa? Ini menunjukkan adanya pola hubungan antar variabel ekonomi. Oke, kita masuk ke bagian dataset ketiga, dan ini tuh juga termasuk ke dalam supervised learning. Kenapa? Karena targetnya juga terlihat jelas, yaitu sinyal keputusan yang terdiri dari kategori beli, jual, dan tahan. Sistem belajar dari data seperti harga emas kemarin hari ini, perubahan harga dalam persen, volume transaksi, dan indeks sentimen berita untuk menentukan keputusan yang paling tepat. Jadi dataset ini tuh termasuk jenis klasifikasi. Kenapa? Karena hasil akhir bukan berupa angka, tetapi berupa kategori atau kelas. Sistem harus menentukan apakah kondisi saat ini lebih cocok untuk membeli emas, menjual emas, dan menahan dulu. Karena output-outputnya berupa label, maka disebut klasifikasi. Nah, jika dilihat dari unsupervised learning, contoh cluster adalah mengelompokkan investor berdasarkan pola transaksi mereka, misalnya investor aktif, terus investor pasif, dan investor yang hanya membeli saat harga turun. Sedangkan contoh asosiasi adalah jika sentimen berita positif dan volume transaksi tinggi, maka biasanya sinyal keputusan yang muncul adalah beli. Jika menunjukkan hubungan antar data tanpa target yang ditentukan dari awal. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ketiga dataset itu. Jadi singkatnya itu dataset yang pertama tadi juga termasuk dalam supervised, tapi termasuk ke dalam kasus prediksi. Terus yang kedua, dataset kedua itu juga supervised, tapi termasuk dalam kasus estimasi. Dan yang terakhir, dataset ketiga yaitu supervised juga dan termasuk ke dalam klasifikasi. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.